Aduh, dari tadi keasikan mabar sama teman-teman, jadi lupa besok ada jadwal PAT PPKN. Harus mulai belajar dari mana ya? Mana materinya banyak banget lagi. Kalau nggak salah, Pak Restu terakhir bilang itu bakalan upload rangkuman materi untuk belajar PAT PPKM besok. Oke, kalau gitu nggak usah buang waktu lagi. Kuy aja lah, langsung buka YouTube Pak Restu buat belajar materi PPKN untuk PAT besok. Assalamualaikum, halo anak-anak semuanya. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dalam video kali ini bersama Pak Restu, kita akan sama-sama belajar rangkuman materi PPKN dalam rangka persiapan menghadapi penilaian akhir tahun. Maka dari itu, simak baik-baik ya materi yang ada di dalam video kali ini supaya nanti saat PAT bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah dan juga lancar. So, kita mulai aja ya pembahasan rangkuman materi PPKN-nya. Berikut adalah materi PPKN kelas 7 semester 2 kurikulum Merdeka. Yang pertama ada kebinekaan Indonesia, yang kedua menghargai lingkungan dan budaya lokal, dan yang ketiga tentang kerjasama dan bergotong royong. Dalam video kali ini, Bapak akan menjelaskan rangkuman materi dari masing-masing bab. Untuk penjelasan lebih lengkap dan rincinya, silakan kalian buka playlist kelas 7 yang terdapat di dalam channel ini. Mari kita mulai pembahasannya, dimulai dari bab keempat mengenai kebinekaan Indonesia. Yang pertama adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular. Arti semboyan ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ada 4 faktor. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, keadaan geografis. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan yang keempat, sikap terbuka masyarakat Indonesia terhadap perubahan. Untuk penjelasan masing-masing faktor, kalian bisa buka video tentang keberagaman Indonesia yang terdapat di channel ini. Selanjutnya adalah keberagaman di Indonesia. Banyak keberagaman yang ada di Indonesia, antara lain ada keberagaman gender, keberagaman suku bangsa, keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Untuk penjelasan tentang masing-masing keberagaman, bisa kalian buka video tentang keberagaman di Indonesia yang terdapat di channel ini. Selanjutnya adalah sikap yang perlu kita tanamkan dalam rangka menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sikap toleransi, yang kedua sikap simpati dan empati, yang ketiga sikap nasionalisme, yang keempat sikap demokratis, yang kelima sikap anti diskriminasi, dan yang keenam sikap kerjasama. Kita masuk ke materi bab kelima mengenai menghargai lingkungan dan budaya lokal. Dimulai dari pembahasan macam-macam lingkungan. Ada 2 lingkungan yang ada di dalam kehidupan di masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik dianggap sebagai area yang berwujud dan mendukung, memengaruhi dan mengembangkan kehidupan. Lingkungan fisik menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu situs lokal. Situs lokal merupakan tempat bersejarah yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Banyak situs lokal yang ada di Indonesia, antara lain ada situs Balikambang di Bogor, situs Batu Maling Kundang yang ada di Pantai Air Manis, ada juga Tangkuban Perahu
yang ada di Bandung. Selanjutnya yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional yang ada di Indonesia ada banyak. Ada yang berbentuk kelompok, ada juga yang berbentuk individu. Berikut adalah permainan tradisional yang biasanya dimainkan secara kelompok dan juga nilai positif yang terdapat di dalam permainan tradisional tersebut. Yang pertama ada benteng, di mana terdapat nilai kekompakan dan kebersamaan. Ada tarik tambang, di mana terdapat nilai kekompakan dan solidaritas. Yang ketiga ada bakyak, di mana terdapat nilai kebersamaan dan keseimbangan. Ada juga permainan yang biasanya dimainkan secara sendiri atau individu seperti engrang, itu melatih keseimbangan dan juga percaya diri. Ada juga gangsing yang dimaknai sebagai menjaga keseimbangan hidup. Dan masih banyak lagi permainan-permainan tradisional lainnya. Yang kedua adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang berkembang di masyarakat ada banyak, antara lain ada tarian, ada juga musik-musik tradisional. Selanjutnya adalah makanan dan minuman tradisional. Banyak sekali makanan dan minuman tradisional yang biasanya kita konsumsi di kehidupan sehari-hari, antara lain dimulai dari makanan tradisional, ada rendang, ada juga asinan Bogor. Terdapat juga minuman tradisional yaitu bajigur yang terbuat dari campuran santan kelapa, gula aren, kayu manis yang biasanya diminum dalam kondisi hangat, ada juga sekoteng. Selanjutnya adalah apresiasi budaya lokal. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka mengapresiasi budaya lokal agar tetap lestari. Yang pertama adalah aktif melakukan. Yang kedua, aktif mengkonsumsi. Yang ketiga, aktif menggunakan. Dan yang keempat, aktif mengembangkan. Berikutnya adalah materi tentang kerjasama dan gotong royong. Dimulai dari makna kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah manfaat dari kerjasama. Pertama, kerjasama membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan akan jauh lebih cepat terselesaikan. Yang ketiga, dengan kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Yang keempat, kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Yang kelima, kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Dan kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Berikut adalah makna gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama secara sukarela. Bekerja bersama-sama ini dengan banyak orang di suatu masyarakat. Berikut adalah bentuk-bentuk gotong royong yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Ada Sambatan di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga Ngayah yang ada di Bali. Berikut adalah landasan karakter kerjasama dan gotong royong yang perlu diketahui. Yang pertama adalah olah hati atau karakter biru, di mana dicirikan dengan karakter cinta damai, harmonis, suka membantu teman, dan lain sebagainya. Berikutnya ada olah pikir atau karakter hijau yang bercirikan karakter teliti, hati-hati dalam bekerja, dan akademis atau pintar. Yang ketiga adalah olahraga atau karakter kuning yang dicirikan dengan karakter tekun, disiplin, bermental kuat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah olah rasa dan karsa atau karakter merah yang dicirikan dengan karakter komunikatif, suka mengobrol, kreatif, antusias, dan juga bersemangat.
Berikutnya adalah tentang revolusi mental. Revolusi berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Sedangkan mental berkaitan dengan batin atau watak manusia. Jadi, revolusi mental adalah perubahan mendasar pada batin atau watak manusia yang dilakukan dengan mengubah pola pikirnya secara mendasar. Berikut adalah elemen dari revolusi mental. Yang pertama, integritas. Integritas ini berhubungan dengan sikap jujur, tidak berbohong, tidak pula korupsi, selaras dengan sila pertama. Yang kedua ada elemen etos kerja. Ini artinya semangat kerja. Seseorang dengan etos kerja yang tinggi adalah orang yang bersemangat kerja, disiplin, tanggung jawab, tekun, serta pantang menyerah, selaras dengan sila kedua dan juga ketiga. Yang ketiga yaitu elemen gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, serta bantu-membantu antar sesama, selaras dengan sila keempat dan kelima. Selanjutnya adalah penerapan kerjasama dan gotong royong di berbagai lingkungan. Ada di lingkungan keluarga seperti membantu orang tua, di lingkungan sekolah seperti melakukan piket kelas, di masyarakat seperti membersihkan lingkungan rumah ataupun masjid, di lingkungan negara ada pemilu, membayar pajak, kerjasama dengan negara lain, dan lain sebagainya. Ngantuk ya ngedengerin penjelasannya Pak Restu. Tenang aja, pembahasannya udah selesai kok. Pak Restu mengucapkan terima kasih ya buat kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan penilaian akhir tahun kalian diberikan kelancaran dan juga kemudahan, dan tentunya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.